Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Kuswanto Ferdian, host reporter tribunmadura.com. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang pengusaha di Kabupaten Pamekasan yang memiliki banyak bidang usaha. Nah, teman-teman, di sini saya langsung bersama dengan Direktur Utama Bani Group. Beliau adalah Abang Ali Zainal. Di sini di Pamekasan, Bani Group ini terkenal cukup memiliki banyak usaha ya, di mana para karyawannya itu dihuni oleh para anak-anak muda dan anak-anak milenial. Nah, kali ini saya akan mengulas bagaimana sih tips sukses dan trik mudah Abang Ali Zainal ini dalam merintis usahanya dan merintis karirnya sampai memiliki banyak usaha, mulai dari usaha UMKM, juga perhotelan dan juga perumahan. Nah, mari kita simak bagaimana penjelasannya. Oke Bang, kali ini saya ingin membagikan tips kepada para tribuners nih yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana Abang memulai usahanya merintis dari bawah? Bisa diceritakan Bang? Kalau memang harus kita dari awal itu panjang ya Mas. Panjang, iya. Karena semua usaha itu tentu melewati suatu proses. Namun demikian, saya merintis usaha itu tidak lain. Ada 4 tips yang akan saya sampaikan ke sampean khususnya dan juga buat semua yang menonton acara ini pada sore hari ini. Pertama itu, semua usaha saya tentu berawal atau landasan dengan niat dulu Mas. Niat Bang ya, pertama niat. Pertama niat. Oke. Setelah niat itu tentu nanti ada lagi apa yang saya katakan tempo hari itu adalah jimat Mas. Saya minta doa restu. Jimat itu maksud saya doa restu dari kedua orang tua saya. Kalau sudah restu, Iya. orang tua saya sudah saya miliki, tentu apapun ke depan itu saya sudah hakul yakin. Karena kalau sudah restu orang tua tentunya akan restu dari Allah SWT. Iya. Sementara 2 itu dulu Mas. Iya. Mungkin apa lagi? Yang ketiga Bang, kan ada 4 tadi. Yang ketiga itu tentu kegigihan. Kerja keras begitu Bang. Jadi kerja keras untuk mencapai satu untuk tujuan ya. mencapai satu tujuan yang mana sudah yang pertama niat, yang kedua juga tentang restu, yang ketiga gigih. Harus serius, tekuni. Yang keempat tawakal. Tawakal. Itu aja. Jadi itu Bang ya. Oke Tribuners. Jadi 4 itu yang selama ini Bang Ali Zainal terapkan, bagaimana beliau sampai saat ini bisa sukses merintis segala usahanya. Oke Bang, sampai detik ini Bang, sampai tahun 2020 sudah ada berapa usaha yang Abang dirikan di Pamekasan sendiri? Pamekasan itu sementara ini ada 8. Ada 8 usaha Bang ya. Apa saja itu Bang? Yang pertama itu saya bergerak di bidang konstruksi. Konstruksi ya. Jadi yang dulunya mungkin masyarakat Pamekasan mengenal saya bukan seperti sekarang. Iya. Ya kan, dulunya itu dikenalnya itu Mas Ali itu dengan usaha Raja Bengkel dan Konstruksi. Oh, Raja Bengkel dan Konstruksi Bang ya. Itu sejarah buat saya. Iya. Tahun berapa itu Bang kira-kira? Itu tahun 2011 ya. 2011. Masih dikenal sebagai pengusaha di Raja Bengkel gitu Bang ya. Raja Bengkel dan Konstruksi. Terus setelah itu Bang? Setelah itu saya jalan 2-3 tahun, saya beralih ke properti Mas. Properti. Ada Raja di sana, Raja Properti. Pada saat peralihan dari Raja Bengkel Konstruksi itu ke Raja Properti, tentu brand yang awal saya bawa Raja itu saya ganti ke Bani Mas. Bani. Ke Bani. Iya. Bani Properti. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang Bang ya. Sekarang. Semua usahanya ya, mulai dari semua usaha saya kasih nama brand Bani. apa saja Bang? Kafe. Yang pertama itu Bani Properti. Bani Properti. Ada sekarang Bani Residen. Bani Residen. Jalan Itu Joko perumahan Tori. Bang ya? Perumahan. Oke. Yang Terus? kedua itu ada juga Bani Cafe. Bani Cafe. Setelah Bani Cafe ada lagi Bani Parfum. Bani Parfum. Bani Parfum ada Bani Outlet. Bani Outlet. Oke. Ada juga By Bani. Dalam artian resto hebat, restoran tapi By Bani. Oh iya. Ada juga Mas. Terus yang baru-baru ini Bang? Yang baru ini ada saya buka lagi Sentral Wangi atau Sentral Parfum. Iya. Jadi saya buka lagi parfum satu lagi memang untuk sentralnya dalam hal
Parfum ya, Parfum. segala jenis parfum ya. Nah, tentunya kan itu sudah banyak melalui fase itu bang ya, fase proses perjalanan panjang ya. Pernah nggak abang ada di titik jenuh dan titik keberhasilan, lalu abang tetap berusaha untuk bangkit supaya usaha abang ini tetap eksis gitu, tetap bisa menghidupi para karyawan-karyawannya. Gini Mas, Hmm. di kamus saya tidak ada kata-kata jenuh, Oke, nggak ada Mas. tidak ada kata-kata jenuh ya. Kalaupun gagal itu awal dari kesuksesan. Suksesan. Mm-mm. Itu prinsip buat saya. Jadi kalau kata jenuh tidak ada di saya. Tidak ada ya. Yang ada semangat atau lebih semangat. Hmm. Sehingga yang awalnya saya ini buka usaha memang dasarnya untuk merekrut teman-teman semuanya yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja. Prinsip buat saya, semua usaha saya, kalau sudah semua saya bisa merekrut tenaga kerja, otomatis di dalam perusahaan saya akan mendoakan saya. Iya, betul bang. Itu otomatis. Sehingga yang ada nantinya itu adalah keberkahan. Keberkahan. Jadi abang ini membuka semua usahanya hanya ingin mencari keberkahan bang ya. Keberkahan. Nah, terlepas dari hal-hal lain, cuman hanya butuhnya itu saja ya. Itu aja. Oke, siap. Dari segala usaha tadi bang, yang sebanyak 8, sudah ada berapa karyawan yang bekerja di abang nih? Kalau include semua dengan ini semua makro Semua? sama mikro. Ya, makro sama mikro semua. Ada berapa karyawan bang? Kalau total semua itu hampir 400 karyawan. Wow, 400 karyawan bang ya. Dan itu gajinya setiap bulan ya. Setiap bulan. Itu kira-kira berapa duit bang yang dikeluarkan bang? Itu nanti semua masing-masing ada manajemennya. Oh, ada manajemennya Ada ya. manajemennya itu. Kira-kira hampir ratusan juta lah. Lebih Mas, Lebih ya dalam tiap bulannya bang ya. tiap bulan. Wow. Iya, iya, siap. Semua karyawan itu rata-rata muda atau ada yang juga sudah anggaplah beristri gitu bang? Karyawan itu kalau yang di makro umumnya itu sudah beristri Mas. Oh, kalau yang di makro umumnya sudah beristri ya? Ada yang sudah memang tekan kontrak sama perusahaan saya, Bani. Ada juga yang outsourcing, Iya, ada juga yang masih training. iya. Tapi kalau mikro seperti kafe, Bani Resto Hebat, Bani Parfum itu umumnya masih belum berkeluarga. Iya, Semua masih kaum milenial aja. iya. Abang mungkin bisa diceritakan bang, sebelum abang sukses jadi pengusaha seperti saat ini, sebelum membuka Raja Bengkel mungkin abang dulunya pernah berjualan apa gitu, bantu orang tuanya gitu. Kisah sedih lah bang, kisah yang paling pilu sebelum mencapai titik kesuksesan itu. Ada nggak bang itu yang perlu dibagikan sehingga para tribuners yang ada di Indonesia ini juga ikut termotivasi begitu? Gini Mas, Ah, saya itu berangkat dari keluarga yang sederhana saja. sederhana bang ya. Ya. Cuman di mindset saya atau pola pikir saya itu saya memang suka bisnis. Suka bisnis bang. Dari mulai kecil itu saya suka bisnis. Sejak kapan tuh bang? SD, SMP, tahu? Dari mulai SD SD ya? saya sudah bisnis Mas. Apa dulu bisnis pas SD bang? Bisnis saya itu saya membawa dagangan orang tua saya. Oh, apa bang? Kerupuk atau apa? Yang pertama waktu SD itu saya bawa masih kelas 2, kelas 3 itu saya bawa ada orang tua saya itu buat kue Kue ya? yang mana kalau pagi saya antar ke warung-warung. Kalau sudah sore kita mengambil hasil Ke dari warung-warung. ke wa- Oh. warung. Jadi dulu sebelum berangkat sekolah abang masih mengantar kue itu ya Kue itu. ke warung-warung ya? Dan juga dikala kelas 3 sampai kelas 6 SD saya jadi pemulung bola tenis. Pemulung bola tenis. Ya. Untuk menopang kehidupan dalam hal saya itu masih kanak-kanak. Iya. Itu masih kecil. Pas tinggal di mana dulu itu bang? Saya tinggal di Sumeneb, Mas. Pas di Sumeneb ya Pas di dulu ya? Sumeneb. Kelas 3, kelas 4 jadi pemulung itu ya? Bola tenis. Dulu itu berapa upahnya bang? Pas itu? Kalau tidak salah itu saya diupah kurang lebih 200 sampai 1.000 rupiah lah ya. Oh, Rp200 sampai Rp1.000. Tapi waktu itu uang itu kan sudah besar bang buat ya? saya, Sudah besar ya? Besar sekali. buat Tahun berapa kira-kira itu bang? saya. Itu tahun 90-an. 90-an ya? Waduh, oke. Waktu itu uang yang abang peroleh dibuat apa? Ya tentu masih anak-anak kan, Iya, saya buat jajan lah jajan. dengan saya ya kan. Iya, tapi paling tidak bisa meringankan beban orang tua Betul, gitu ya. betul. Oke, setelah itu bang, setelah pernah menjadi Setelah SMP, saya itu sudah menjalankan dagangan orang tua saya.
Jadi SMP itu sudah saya bisa menjual dagangan orang tua saya. Mm-mm. Ada jual jamu Madura, Mm-mm. ada jual sabun Sabun, dan lain sebagainya yang herbal lah. herbal ya. Memang orang tua saya memang spesialis membuat jamu Madura gitu Iya. kan. Jadi saya lah yang menjadi marketnya waktu itu. Ya. Oke. Terus Bang, setelah itu waktu SMA mungkin Setelah ada usaha? SMA tetap saya masih dalam artian ikut juga menjualkan ke perumahan, Oh. ya kan? Yang mana dulu saya sering datang ke perumahan bawa dagangan orang tua saya. Subhanallah, ini kan semua kan titipan nih Iya. dari Allah Ta'ala ya kan. Subhanallah, saya sekarang yang bisa membuat perumahan itu juga. Wow, Nah, keren itu kan banget. suatu kan sejarah buat saya. Iya, iya. Sampai pun setelah SMA, saya waktu SMA itu memang alhamdulillah juga ranking lah walaupun jelek seperti ini kan Iya, ya. iya. Jadi saya dapat PMDK setelah mau kuliah itu dapat PMDK dari satu kampus di Malang, dan di Malang pun saya juga berusaha menjadi Usaha juga Bang, buka usaha juga ya. Ya. Apa Bang waktu di Malang Bang pas Waktu kuliah? di Malang itu tetap saya lebih gencar menggencarkan hasil karya dari orang tua saya. Jamu ditambah lagi dengan busana muslim waktu itu. Oh, di Malang Bang ya. Malang. Iya iya iya. Sehingga biaya kuliah saya pure semuanya itu dari hasil jualan saya. Iya. Itu selama kurun waktu 4 tahun berarti Abang dalam hal untuk jajan nih pas kuliah penghasilan sendiri ya, bisa dikatakan penghasilan sendiri ya. Saya sendiri. Baru setelah lulus Abang mulai merintis apa ini? Yang Raja Bengkel tadi itu atau mungkin meneruskan punya orang tua atau bagaimana Bang? Setelah lulus itu baru saya mulai nih. Ini mulai lulus kuliah saya buka yang mulai awal nama Bani itu di Sumeneb saya. Bani di Sumeneb ya, mengenalkan brand Bani ya di Brand Sumeneb. Bani di Sumeneb. Itu adalah Bani Sel. Jadi saya buka HP second waktu itu. Oh, jual HP second. Jadi kalau pas zaman-zaman tahun 2000-an itu, 2004 2005 mungkin dikenal. Ada namanya itu sana Bani Sel. Ya Mas Bani ya saya sendiri Mas Bani waktu itu. Oh, Ya, di Sumeneb ya. Satu-satunya Bang dulu Bang ya. Satu-satunya. Oke. Setelah itu Bang baru Setelah Bani itu selama 2-3 tahun, ya alhamdulillah lah. Saya mendapat jodoh pendamping saya di Kota Pamekasan. istri tercinta ya. Setelah tahun 2008 itu saya hijrah ke Pamekasan, ya karena juga namanya juga waktu itu kan dapat jodoh di sini Iya, kan ya kan, iya, jadi saya Bang. pindah. Tapi 2 tahun pertama itu saya wirawiri Mas, dari Sumeneb Hmm. ke Pamekasan tiap hari seperti Hanya itu. untuk menghidupkan usaha yang Bani Sel di yang Sumeneb Bani itu, Sel Bang, di ya? Sumeneb waktu itu. Oke, sampai sekarang sudah banyak usaha-usaha yang sudah dibuka Bang ya sekarang di Pamekasan dan Alhamdulillah. dikenal luas ya. Oke. Alhamdulillah seperti Bang, ini masyarakat ini masih banyak penasaran. Apa motivasi Abang memberikan nama usahanya semua itu dengan kalimat kata Bani? Ada makna tertentu nggak Bang di kalimat kata Bani itu? Sedangkan nama Abang sendiri kan, mohon maaf, Ali, ya. Ali Zainal gitu kan. Bani itu sebenarnya apa sih Bang? Bisa bisa dijelaskan Bang? Bani itu Mas, menurut saya Mm-mm. Bani itu arti atau makna, saya kalau bicara hal ini sedih juga ya. Kenapa Sedih Bang? juga. Ada pengalaman? Tadi saya katakan tadi, salah satu ada empat tip tadi itu. Yang pertama itu niat, yang kedua itu ialah jimat atau restu orang Restu tua. orang tua. Memang Bani itu nama marga Mas. Oh. Nama marga orang Arab ya kan Iya, ya. Jadi siap, marga. Harga. Walaupun saya sendiri bukan Bani, marganya orang tua perempuan saya itu Bani. Karenanya saya bawakan di branded nama perusahaan saya, semua saya kasih Bani. Bani ya. Bukan nama marga saya, tapi nama Bani dari orang tua perempuan saya. Iya. Karena saya yakin dari restunya orang tua perempuan itu semuanya usaha akan jalan lancar. Iya. Saya sendiri bukan Bani, Iya Bang. tapi Bani itu melekat marganya itu di orang tua perempuan saya. Makanya dari hal itu saya angkat jadi brand nama saya. Sehingga saat ini dikenal luas di Pamekasan Bang ya. Pamekasan. Bangga nggak Bang sebagai apa ya? Anak keberapa ini Bang? Anak keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama ya. Sebagai anak pertama bisa mengembangkan usaha. Katakanlah sekarang sudah dikenal luas oleh masyarakat Pamekasan. Bangga nggak Bang kira-kira? Saya akan selalu bangga dikala saya menjadi orang bermanfaat. Oke. Saya menjadi bangga kalau menjadi seorang yang bermanfaat. Iya. Baru saya bangga Mas. Nah, ini lagi Bang yang membuat
teman-teman generasi muda itu Bang, waktu saya juga buka pertanyaan, di masa situasi pandemi ini, di saat para pengusaha lain masih breakdown untuk tidak membuka usaha baru, Bang Ali ini malah justru bangkit gitu loh, tetap untuk mengeksiskan usaha baru gitu. Apa Bang sebenarnya motivasi lain yang sehingga Abang itu beda daripada pengusaha lain gitu, meskipun dalam situasi pandemi Abang masih tetap menciptakan kreasi baru, menciptakan usaha baru gitu. Apa Bang mungkin? Karenanya Mas, jadi pengusaha yang handal itu harus pintar-pintar atau jeli melihat kesempatan Mas. Harus jeli. Dikala sekarang masa pandemi, tidak mungkin saya akan melebarkan saya dalam hal usaha yang makro. Tidak mungkin. Iya, betul. Usaha makro itu perusahaan dalam artian perumahan, perhotelan, saya tutup semuanya, saya pending. Yang saya kerjakan di mikronya Mas. Ada sentral parfumnya, ada Bani Food Court nantinya. Gak ada yang makro, semua mikro. Bani Chicken yang baru juga Bang ya? Kok tahu? Iya. Ya, memang next nanti ada juga Bani Chicken. Oke, siap. Jadi itu Bang ya motivasinya ya? Jadi seperti itu. Harus pintar atau jeli melihat kesempatan yang ada. Nah, kalau ingin menjadi pengusaha yang handal. Nah, oke. Itu Tribuners tadi ya. Bagi para Tribuners yang ingin menjadi seorang pengusaha harus jeli memanfaatkan momen ya, gitu. Bang, ada lagi nggak Bang yang perlu dipersiapkan selain 4 tips tadi bagi pengusaha muda nih? Sekarang kan juga sejalan dengan misi Pemkab Pamekasan ya, yang ingin menciptakan 2.000 pengusaha baru dan sudah dimulai pelatihan. Abang sendiri kan sudah melalui banyak fase sehingga mencapai katakanlah titik kesuksesan sekarang ya. Ada nggak Bang yang perlu dipersiapkan oleh para generasi pengusaha muda ini? Awal-awal apa yang perlu dipersiapkan Bang? Selain 4 tips tadi itu. Satu Mas, satu yang wajib dimiliki calon pengusaha ataupun yang sudah berjalan pengusaha. Iya. Mental. Mental Bang ya. Mental. Kenapa kok mental Bang? Kalau mental seorang pengusaha itu mentalnya agak baik, tentu akan berjalan sesuai dengan harapannya Mas. Tapi kalau sudah memiliki mental yang baik, apapun nanti ujiannya akan baik, tetap tangguh. Iya. Jadi jangan sampai pengusaha itu apapun usahanya tapi tidak memiliki mental baja, itu gak akan berjalan dengan lama itu Mas. Iya. Tapi kalau sudah pengusaha memiliki mental yang tangguh, sedikit misalnya ada ujian seperti pandemi sekarang ini, Iya. mentalnya bagus, gak ada pengaruh pandemi ini, akan juga berkreasi lainnya. Jangan karena pandemi kita menjadi selesai usaha, gitu tidak. ya? Tidak. Artinya harus tetap berkreasi. Tetap berkreasi. Begitu, Bang, ya? Oke. Ini Bang, saya juga dengar nih ya selentingan dari masyarakat. Kalau Abang nih orangnya juga dikenal dermawan dan juga sering berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan konon juga hasil dari keuntungan setiap usaha Abang sebagian disisihkan untuk anak yatim itu. Apa sebenarnya yang ingin Abang peroleh sehingga melakukan hal itu? Ini harus dibahas di sini juga. Harus dibahas Bang, harus dibahas gitu. Biar juga masyarakat Indonesia khususnya Pamekasan dan Madura juga bisa ikut termotivasi begitu. Ini Mas. Nah, memang benar, semua tempat usaha saya itu diambil per bulan 2,5% sampai 5%. Itu memang ada tim saya khusus. Misalkan nanti tiap akhir bulan itu sudah akan mengambil. Baik di Bani Parfum diambil, di Bani Cafe diambil, semua yang branded Bani itu diambil. diambil Bang ya. Untuk disisihkan, disimpan, nanti per bulan tiap bulan itu akan ada tim yang sudah untuk mendistribusikan ke anak yatim ataupun janda. Itu benar. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, saya bangga menjadi pengusaha yang sukses apabila saya bermanfaat kepada semua orang. Dikala saya tidak manfaat sama orang, percuma saya jadi pengusaha sukses. Jadi prinsip sama saya akan selalu bangga sampai kapanpun apabila saya bisa bermanfaat ke sesama. Oke. Gitu Mas. Itu ingat Tribuners ya. Bagi para Tribuners yang ingin menjadi pengusaha harus bermanfaat untuk orang lain. Itu tipsnya dari Bang Ali Zainal. Nah, saya akan mengulas lagi Bang lebih jauh ini Bang. Ini kan awang-awang ke depan Bang ya. Selain akan membuka Bani Food Court, Bani Chicken ke depan, apalagi nih yang akan Abang rencanakan, yang akan
usaha yang akan dibuka lagi, mungkin bisa dibocorkan Bang. Rencana kan ini rencana gitu. Ini harus juga dibuka ya. Juga harus dibuka Bang, gitu. Nanti di awal tahun, Di awal tahun ya. awal tahun ini 2021 berarti ya. saya akan membuka satu perusahaan lagi, ialah Bani Business Center. Bani Business Center. Itu bergerak di bidang apa Bang? Bergerak di bidang pertokoan, Mas. Pertokoan ya. Pertokoan. Jadi di awal tahun nanti akan juga saya undang Mas juga nanti. Ada nanti Bani Business Center, terus ditambah lagi Bani Sport Center, Bani Sport Center, plus Bani Residen kedua. Bani Residen kedua. Oh. Yang Residen satu sudah laku semua berarti Bang ya? Alhamdulillah sudah soal semuanya. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ya, rencana itu planning tahun 2021 berarti Bang ya? Oke, mantap ini. Ini juga Bang, seandainya nih suatu hari nanti setelah usaha Abang sudah berdiri semua, tiba-tiba nih ada satu partai menawarkan Abang untuk masuk ke dalam tatanan politik, misalnya mau dicalonkan lah menjadi seorang bupati atau wakil bupati di Pamekasan. Apa respon Abang kira-kira? Terlalu jauh itu. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Saya tidak suka. Bukan apa, saya tidak ada niat untuk ke politik. Tidak ada Bang ya? Tidak ada ketertarikan sama sekali ya? Tetap masih ingin bersikukuh menjadi seorang pengusaha Bang ya? Sama sekali seperti itu. Tidak pernah ada gairah, ada niat untuk terjun ke dunia politik, Mas. Seperti ini sudah luar biasa buat saya. Iya. Berarti saat ini kesibukan Abang hari-harinya hanya mengontrol setiap usaha yang ada di Pamekasan ya? Ya, Seperti apa alur manajemennya begitu Bang ya? betul. Bang, kalau bisa ini sedikit bocoran juga kan supaya calon pengusaha di luar atau para kawan-kawan Tribuners ini juga termotivasi kan. Berapa sih hasil semua keseluruhan omset yang diperoleh Bani itu sehingga banyak pengusahanya? Kira-kira per bulan berapa Bang hasil istilahnya omset yang diperoleh? Nah, itu ranahnya bukan saya itu. Oh. Itu ranahnya ada manajer. Ada sama manajer. direktur itu. Tapi Ya, untuk laporan utama masuk ke siapa nih Bang? sama Ke bendahara? Enggak, bukan sama saya, sama bendahara saya. Siapa bendahara? Istri saya. Jadi masalah keuangan tidak ikut-ikut Bang ya? Kayak ikut saya. Hanya istilahnya inovasi gimana supaya perusahaan itu berjalan begitu Bang ya? Betul. Nah, mungkin Bang juga bisa promosikan ke teman-teman Tribuners juga. Kapan nih launching Bani Food Court dibuka? Sekarang kan lagi booming nih, ditunggu-tunggu dengan membawa konsep party garden Bang ya, kalau nggak salah ya. Party garden. Iya, bisa diceritakan Bang itu Bang? Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi, Iya. 2 hari lagi ini 2 hari lagi kita akan opening Bani Food Court, Mas. Bani Food Court. Yang mana konsep ini memang yang menurut saya belum ada di Pamekasan. Belum ada di Pamekasan. Belum ada. Madura Bang, bahkan ya? Mungkin seperti itu. Oke. Dan konsep ini saya tidak lain untuk yang tadi saya bilang, Iya. merekrut semua tenaga kerja. Kalau Mas hitung-hitung hal profit di Bani Food Court, nggak sampai. Nggak akan ketemu. Contohnya, lapak ini saya siapkan 8 lapak. 8 lapak Bang ya? Iya, 8 lapak. Per lapak itu kita ambil 300.000 per bulannya. Per bulannya. Jadi kalau 300 dikali 8 lapak, Iya. 2 juta, 400 Bang. 2 juta, 400. 2.400.000. Iya. Pertanyaan saya, karyawan di sini ada 28 karyawan. Yang hanya bekerja di lingkungan ini saja ya Bang ya? Ada 28. Mengcoverkah dengan 2.400.000 untuk Iya. membayar gaji karyawan itu? Ini belum saya katakan listriknya, Iya, belum iya. katakan airnya, Iya. belum operasional di rumahnya, Iya. nggak mencukupi. Tapi saya punya keyakinan, walaupun katanya orang itu terlalu murah, dikala semua yang lapak juga laris, kebanggaan buat saya, di tempat saya bisa laris. Iya. Karena saya perintahkan kepada manajer Bani Food Court, jangan sampai satu lapak itu ada yang sepi. Oh. Berpolalah seorang manajer untuk membuat event-event, sehingga mengcover ke semua lapak. Lapak. Jadi awalnya semua ada yang sepi, nggak bisa, harus rame semuanya. Oh. Biar nanti ada keberkahan. Oke, ya kembali lagi ke tadi Bang ya. Kalau ingin menjadi seorang pengusaha sukses harus memiliki manfaat kepada orang lain. Manfaat sama orang Itu lain. Tribuners kuncinya ya.
Kalau ingin menjadi seorang pengusaha sukses harus bermanfaat kepada orang lain. Oke, Abang, mungkin bisa berbagi lagi Bang, tips lain Bang untuk kepada calon pengusaha muda ini yang perlu dipersiapkan, apalagi kira-kira? Mungkin sementara Selain itu aja mental, dulu. oh itu ya. Sementara itu aja dulu. Oke. Yang penting jangan sampai lupa sama kalau ada orang tuanya, pegang itu, jimat itu. Orang tua Bang ya, restu ya. Jangan sampai lepas restu orang tua. Apapun dan siapapun itu harus memiliki satu pegangan. Ialah apa? Restu orang tua. Jikalau sampai sudah bisa pegang restu orang tua, insya Allah itu apapun yang diniatkan dan dikerjakan barokah insya Allah. Oke, seperti itu. Oke, siap. Oke, Tribuners. Sudah cukup banyak ya bincang-bincang kita sore hari ini dan sudah berbagai tips dari pengusaha Pamekasan yang saat ini sudah melambung sukses dan banyak usahanya. Oke, sekian Tribuners perbincangan kita sore ini. Kita undur diri dulu Bang ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pekan depan akan bersama dengan topik yang berbeda. Saya undur diri bersama saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.